aktualisasinya apa, kemudian dominasi tapi masih bingung juga, belum dapat ide. Kita beranjak ke pertanyaan ketiga, sudah tahu peran coach ini aktualisasi, didominasi masih belum tahu, mentor juga masih belum tahu. Yang menarik di pertanyaan kelima ada 20 orang yang menjawab latsarnya kurang bermakna, mungkin karena virtual kali ya. Oke, saya izin share screen untuk paparan hari ini. Oke, saya download dulu hasil ininya tadi. Oke, teman-teman, apakah melihat, acungkan jempol saja atau kasih react ya. Jangan kasih react tapi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Irawan, saya salah satu staf atau pegawai di bidang evaluasi dan laporan di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan. Kemudian izin meminta waktu teman-teman sekalian untuk kita sharing sifatnya. Mungkin saya sudah sempat di angkatan 9, karena saya kebetulan menjaga di angkatan 9, tapi di angkatan lainnya juga belum. Kemudian insya Allah lebih hari ini bisa lebih memperjelas teman-teman. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama dan yang paling utama, karena kita di Kementerian Hukum dan HAM selalu diawali dengan dasar hukum, segala sesuatunya harus jelas dasarnya apa. Oke, dasar hukum pelatihan atau latsar CPNS, teman-teman sekalian, itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu perlan nomor 1 tentang pelatihan dasar CPNS. Nanti teman-teman bisa googling sendiri isinya apa. Kemudian dilanjutkan turunannya ada keputusan Kepala LAN nomor 93 dan nomor 94 terkait dengan pedoman serta kurikulum pelatihannya. Nah, ini peraturan baru keluar tahun ini juga, awal tahun. Nanti kita coba lihat. Yang mau saya sampaikan adalah terus impact atau dampaknya buat teman-teman itu apa. Teman-teman yang baru masuk ini, kalau saya boleh bilang sebagai percobaan atau pilot project dari LAN, karena efeknya adalah ke model dan evaluasi, model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran bagi teman-teman semua. Oke, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Di perlan nomor 1, yang peraturan pertama, peraturan lembaga administrasi negara, itu menjelaskan model pembelajaran buat teman-teman sebenarnya ada 3 model. Yang pertama itu adalah klasikal. Ada 2. Yang pertama adalah klasikal, yang kedua itu blended learning. Kalau klasikal itu konvensional, jadi tatap muka, teman-teman langsung datang ke, kalau sekarang di selenggaraan BPSDM, teman-teman itu datang nantinya kalau tatap muka. Yang kedua itu blended learning. Blended learning itu gabungan, teman-teman ada masanya datang ke BPSDM, ada masanya juga itu e-learning jarak jauh seperti sekarang. Cuman diturunkan lagi di keputusan Kepala LAN di nomor 93 ini tentang pedoman. Karena kita lagi menghadapi situasi COVID, di keputusan Kepala LAN itu ditambahkan model pembelajaran ketiga, yaitu model pembelajaran yang full distance learning atau jarak jauh. Dampaknya apa? Dampaknya berarti teman-teman tidak datang ke BPSDM, teman-teman full virtual, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus sesuai dengan jadwal dan sequence yang ada di pedoman penyelenggaraan tersebut. Sama berdasarkan juga kurikulumnya. Nah, tadi saya bilang dampaknya itu di model pembelajaran dan evaluasinya. Nah, kalau di klasikal, teman-teman itu komponen evaluasinya akan berbeda. Karena kita sekarang adalah di masa darurat yang pandemi, berarti kita sekarang fokus membahas tentang evaluasi peserta, evaluasi pembelajaran si pelatihan dasar ini. Seperti itu. Jadi,
Saya akan coba gambarkan di slide selanjutnya komponen evaluasi peserta Latsar CPNS tahun 2021 ini. Nah, teman-teman lihat di sini kalau kita analogikan seperti donat, ini ada 5 komponen, ada 4 komponen evaluasi. Yang pertama sikap perilaku, yang kedua akademik. Di situ juga teman-teman bisa lihat berapa bobotnya masing-masing ketika khusus kita memilih atau menjalankan model pembelajaran di full distance learning. Akademik 20%, kemudian PKBT, penguatan kompetensi bidang tugas 15%, dan aktualisasi 50%. Nah, terlihat di sini yang paling besar secara komponen keseluruhan 50% sendiri adalah di aktualisasi. Oke, lah sekarang kalau kita ngomongin komponen, lalu bentuk atau instrumen evaluasinya seperti apa? Kita masuk yang tadi sikap perilaku, komponen atau indikator yang dinilai atau diamati dari sikap perilaku teman-teman sekalian selama virtual itu ada 4, kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa. Nah, kenapa kepemimpinan juga termasuk? Kepemimpinan itu karena salah satu sifat atau jenis pelatihan dasar ini adalah pelatihan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan awal. Sebelum nanti kalau teman-teman nanti masuk ke struktural itu ada lagi pelatihan kepemimpinan eselon 4, PKP, pengawas, terus administrator, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di akademik. Evaluasi akademik itu secara bentuk pelaksanaan ada 2 jenis. Yang pertama akademik 1, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, yang waktu itu teman-teman kerjakan atau sudah dapat nilainya ketika MOOC. Kemudian yang kedua adalah evaluasi akademik 2 berbentuk studi kasus yang baru aja selesai dikerjakan. Seperti itu. Kemudian di PKBT. PKBT itu bentuk atau instrumennya seperti apa? Sebenarnya adalah program atau kegiatan yang dilakukan di unit kerja masing-masing dalam rangka penguatan bidang tugas teman-teman. Seperti itu. Jadi sebagai contoh, misalkan teman-teman yang tadinya berlatar belakang background SH misalkan, tapi penempatannya di BPSDM sebagai contoh yang tidak relate, itu idealnya perlu diberikan penguatan atau program dalam rangka penguatan bidang tugas. Jadi dibekali dulu tugasnya ngapain sih, fungsinya apa di BPSDM ini, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah aktualisasi. Bentuk atau instrumennya, kegiatannya adalah seminar rancangan dan seminar implementasi. Namun, kalau kita lihat dari seminar rancangan sampai seminar implementasi, ada namanya masa habituasi, yaitu bagaimana teman-teman menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah teman-teman rancang di aktualisasi untuk diimplementasikan di masa habituasi tersebut. Setelah masa habituasi itu terlewati, teman-teman akan melaporkan, akan mempresentasikannya di seminar implementasi atau seminar akhir aktualisasi. Seperti itu. Ini secara besar gambaran komponen evaluasi peserta. Jadi ini nih yang mempengaruhi teman-teman lulus atau tidak lulus. Dan secara peraturan ada di pedoman penyelenggaraan pelatihan tadi yang di dasar hukum tadi, itu secara paling kecil atau paling minimal teman-teman tuh harus mendapatkan nilai 70,01 atau berkategori baik untuk setiap komponen evaluasi. Jadi sebagai contoh, misalkan teman-teman secara kumulatif aktualisasi, sikap perilaku, akademik, dan PKBT itu di atas 70,01, tapi di salah satu komponen aja ada yang nilainya di bawah itu teman-teman ditunda kelulusannya. Untuk apa? Untuk dilakukan remedial. Dan itu diatur, diperbolehkan oleh LAN. Dan itu termaktub di dasar hukum yang tadi.
seperti itu. Jadi, kategori untuk lulus adalah minimal baik dengan skor 70,01 di setiap komponen evaluasi yang tertampil di layar teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke timeline evaluasi. Tadi kan saya jelaskan ada 5 komponen evaluasi. Terus waktunya kapan aja nih, Kak Dede, ya Kak Dede. Waktunya kapan aja nih dilakukan nih pelaksanaan si evaluasinya tadi. Oke, nah yang pertama teman-teman itu di MOOC itu akademik 1 tadi sudah dilakukan. Yang teman-teman diberikan kesempatan, sifatnya kan asinkronus ya, diberikan kesempatan berkali-kali belajar mandiri, kemudian mengambil ujian evaluasi akademik satunya sendiri secara mandiri dengan sebenarnya kesempatannya nggak terbatas. Tapi ketika teman-teman udah pada tahu lah ya, kalau maksimal bisa dapat 100 kalau percobaannya sampai 3 kali. Lebih dari 3 kali percobaan keempat misalkan nilai maksimal yang didapat itu 90 walaupun misalkan jawaban teman-teman benar semua. Begitu terus sampai percobaan kelima, keenam sampai ada batas terakhir di atas 6 kali itu nilai maksimal 70,01 pokoknya nilai paling rendah lah seperti itu. Itu sudah dilakukan di MOOC. Jadi kalau sampai sekarang teman-teman masih ada yang belum take quiz atau take ujian evaluasi akademik 1 di MOOC, itu teman-teman harus wajib lakukan sekarang. Dan batas paling akhir menentukan nilai akhirnya tadi, istilahnya akademik 1 ini tadi adalah sehari sebelum seminar rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman sudah harus firm, sudah harus yakin, oke, ini nilai gua yang gua dapat untuk MOOC akademik 1. Oke, itu yang pertama. Oke, kita masuk di tanggal 2 Juni. Teman-teman itu di tanggal 2 Juni kan pembukaan nih bareng-bareng. Nah, itu ditandai inilah tanda awal teman-teman melakukan pembelajaran agenda 1 sampai 3 sampai dengan hari ini tanggal 25 Juni. Agenda 1 tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan ya. Kemudian agenda 2 itu adalah aneka, agenda 3 kedudukan PNS di RI ya, di Republik Indonesia, saya agak lupa judulnya seperti apa. Nah, lalu dipotong setelah agenda 1 sampai 3 itu dipotong dengan ya yang baru aja selesai akademik 2 tadi. Yang sebenarnya kalau teman-teman analisa akademik 2 ini adalah bentuk soal pemahaman teman-teman terhadap agenda 2 dan 3 tadi. Kalau yang MOOC bentuknya PG, yang akademik satunya, yang akademik 2 sekarang bentuknya adalah esai studi kasus. Seperti itu. Terus kita berlanjut nih. Setelah ini, teman-teman sudah masuk agenda 4. Agenda 4 itu ngapain? Agenda 4 itu ngapain aja, apa yang harus saya lakukan, apa yang outputnya apa. Nah, di agenda 4 ini teman-teman ditandai dengan bertemu dengan coach yang sudah ditunjuk oleh penyelenggara di hari Senin nanti. Sebelumnya ada pembekalan, kalau tidak salah pembinaan sikap perilaku atau pembekalan. Setelah itu teman-teman pertama kalinya secara tatap muka bertemu secara virtual melalui Zoom difasilitasi oleh penyelenggara dengan coach yang sudah dipilihkan untuk teman-teman sekalian. Oke, coach itu siapa? Coach itu rata-rata Widya Iswara yang kita tunjuk dan tidak menutup kemungkinan orang lain yang sudah diberikan kemampuan semacam workshop oleh LAN untuk bisa membimbing teman-teman sekalian. Di agenda 4 tadi dari tanggal 25 Juni sampai 19 Juli nanti yang seperti tertampil di layar itu seminar rancangan, itu teman-teman tidak full secara jadwal sinkronus. Dalam arti ketika nanti teman-teman bertemu di hari Senin, itu teman-teman dari tanggal 25 sampai 19 Juli itu
teman-teman difasilitasi oleh penyelenggara secara sinkronus itu hanya 2 kali. Satu besok di Senin, satu sebelum tanggal 19 Juli, sebelum seminar akhir, istilahnya pemantapan final. Tapi kan ini hampir sebulan ya jaraknya ya. Nah, terus kita ngapain? Itu masuknya sudah pembimbingan teman-teman. Pembimbingan tidak hanya dengan coach, tapi juga dengan mentor. Kalau ke mentor itu lebih kepada konsolidasi, afirmasi, Pak, sudah tepatkah gagasan atau gagasan terhadap masalah yang saya temukan untuk unit kerja ini. Jadi teman-teman dari 25 sampai 19 Juli itu pembimbingannya secara mandiri. Jadi teman-teman inisiatif sesuai dengan kelompoknya, mencari waktu dengan coach, mencari waktu dengan mentor itu secara proaktif sendiri, tidak menunggu sifatnya, bisa memanfaatkan media yang lain, tidak hanya Zoom, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon, bisa lewat LMS yang ada chat yang teks seperti itu dengan coach-nya, seperti itu. Nah, akan ada timbul pertanyaan, lalu coach kami siapa Pak? Coach kami siapa Mas? Itu nanti teman-teman bisa lihat di LMS. Kalau yang belum ada di LMS, nanti kita akan update. Selambat-lambatnya hari ini atau selambat-lambatnya hari Minggu sebelum pelaksanaan bimbingan pertama kali secara virtual dengan mereka. Seperti itu. Jadi sudah jelas, coach adalah yang kita tunjuk, entah itu WI, entah itu pejabat struktural atau pejabat JFT yang sudah kita berikan workshop untuk membimbing teman-teman. Sedangkan mentor siapa? Mentor adalah atasan langsung teman-teman di tempat unit kerja yang gampangnya eselon 4 lah, seperti itu. Yang bisa mengafirmasi, oh gagasan atau masalah yang teman-teman angkat itu tepat nantinya. Seperti itu. Karena kalau tidak ada dukungan dari beliau, ketika di seminar rancangan, kita analogikan seperti kalau kemarin saya sharing di angkatan 9 itu seperti sidang proposal, skripsi, nah bisa ganti judul tuh antara dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, seperti itu. Coach juga nanti detailnya ada, coach perannya seperti apa. Kita bahas timeline-nya dulu. Oke? Setelah teman-teman selesai seminar rancangan aktualisasi di tanggal 19 Juli, teman-teman akan dilepas, dikembalikan ke unit kerja masing-masing mulai tanggal 22 Juli sampai 3 September 2021. Untuk apa? Untuk habituasi. Habituasi ini ngapain, Mas? Pak, Kak, habituasi ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman mengimplementasikan, mengaplikasikan semua yang sudah teman-teman rancang di rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai yang agenda 2 dan 3 sampaikan di seminar aktualisasi atau laporan rancangan teman-teman. Seperti itu. Jadi panjang nih masa habituasi, 22 Juli sampai 3 September, kurang lebih mungkin 2 bulan ya, secara kalender ya. Tapi kalau secara hari kerja mungkin hanya sebulan, seperti itu. Oke, lalu kalau teman-teman udah selesai sampai 3 September, saya belum sampai di seminar akhir, teman-teman setelah habituasi, inilah event PKBT tadi. Teman-teman nanti akan diberikan semacam form yang akan diisi oleh mentor dan divalidasi oleh bagian kepegawaian atau KUPT. Kalau ada KUPT di sana, yang memvalidasi benar bahwa ini nilai teman-teman dalam penguatan kompetensi bidang tugas. Seperti itu bentuknya, bisa orientasi, bisa shadowing, bisa OJT, segala macam. Dan kalau misalkan sebenarnya PKBT ini tidak hanya dilakukan selama masa habituasi, kalau sudah dilakukan sebelum latsar pun tidak masalah. Tinggal teman-teman kumpulkan dokumentasinya, data dukung. Seperti itu. Sudah selesai di tanggal 9 September, ini tanggal-tanggal penting ya buat teman-teman di gelombang 2 ya, akan berbeda di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3.
Nah, di 9 September ini teman-teman ada seminar aktualisasi. Ini pembuktian, ini kalau di kuliahan itu sidang apa ya namanya? Seminar hasil, sidang terakhir teman-teman membuktikan bagaimana rancangan teman-teman yang di seminar RA tadi sudah diaplikasikan, dihabituasi, kemudian dikumpulkan eviden-evidennya, dokumentasinya, dilaporkan di seminar aktualisasi, dipresentasikan, seperti itu. Ini di tanggal 9 September. Namun sebelum 9 September itu dari tanggal ya mulai dari tanggal 22 lah sampai tanggal 9 ini teman-teman sudah juga mulai menuliskan tuh komplit. Kalau tadi seminar RA misalkan hanya bab 1 sampai bab 3, untuk seminar aktualisasi akhir nanti bab 1 sampai bab 5. Bab 4-nya eviden-eviden mungkin seperti itu, hasilnya, outputnya segala macam, dan penutup dan saran sama lampiran-lampiran. Itu yang perlu teman-teman selesaikan atau siapkan sampai nanti tanggal 9 September sebelum dilakukan penutupan teman-teman kalau nggak salah di tanggal 11 Septembernya. Seperti itu. Oke, evaluasi akademik udah ada, evaluasi aktualisasi ada, PKBT ada, tadi ada satu lagi yang belum, evaluasi sikap perilaku. Terus kapan evaluasi sikap perilakunya dilakukan, Mas? Evaluasi sikap perilaku udah dilakukan atau dijalankan mulai dari teman-teman MOOC, kemudian dari tanggal 2 sampai nanti akhir. Jadi selama proses pembelajaran ini baik asinkronus, sinkronus, teman-teman akan dinilai secara sikap dan perilaku. Kalau asinkronus kita bisa cek dari LMS karena pakai sistem. Secara sinkronus kita bisa mengamati termasuk ujian pelaksanaan pada hari ini. Jadi teman-teman yang tadi mungkin tidak sadar kegap oleh kita sedang ngapain, sedang tidak istilahnya di luar kode etik, kode sikap perilaku selama pelaksanaan pelatihan, ya kita juga punya catatannya. Jadi sudah komplit, inilah kelima komponen evaluasi yang teman-teman dinilai atau dilakukan selama latsar ini. Oke. Kemudian aktualisasi dan habituasi itu ngapain aja? Kita sebenarnya bisa bagi jadi ada 4 orang yang berperan besar dalam kegiatan evaluasi aktualisasi ini dan proses dihabituasi. Sampai akhirnya nanti kita dapat output atau hasil akhirnya yang optimal. Oke, yang pertama ya jelas teman-teman sendiri selaku peserta. Ngapain nih selama aktualisasi, sebelum melakukan habituasi, sebelum mempresentasikan hasilnya. Yang pertama jelas teman-teman harus pertama mengidentifikasi apa yang perlu diidentifikasi. Identifikasi masalah sebanyak mungkin yang ada di unit kerja masing-masing. Setelah diidentifikasi masalah-masalah tadi, teman-teman analisa mana kiranya yang paling urgent, yang paling paling besar dampaknya yang perlu segera diselesaikan atau diintervensi melalui gagasan, ide pemecahan masalahnya. Setelah itu, teman-teman sudah dapat dipresentasikan di seminar rancangan, ya teman-teman lakukan habituasinya. Habituasi adalah yang tadi saya sampaikan, yang teman-teman tulis di rancangan, teman-teman aplikasikan, teman-teman internalisasikan menjadi suatu pembiasaan diri di tempat kerja masing-masing. Setelah habituasi itu selesai, teman-teman dokumentasikan buktinya apa, hasilnya seperti apa dalam satu laporan tadi dan dipresentasikan di hadapan penguji, coach, dan mentor di seminar akhir aktualisasi. Lalu ada peran mentor juga selama aktualisasi dan habituasi. Yang pertama ngapain tugasnya mentor? Bukan tugas, perannya atau fungsinya ngapain. Yang pertama jelas pembimbingan. Di pembimbingan ini juga pendampingan ya. Pendampingan bagaimana dia menggali atau mengafirmasi, memvalidasi, oh ya itu masalahnya berdasarkan pengalaman dia, lewat knowledge, skill, attitude, selama di
kerja di Kemenkumham ini, di unit kerja masing-masing. Lalu bedanya dengan pembimbingan yang di peran pembimbingan di coach apa? Nah, coach itu di tempat lain, coach dikeluhkan tidak terlalu mengerti tentang masalah Kemenkumham karena berasal dari luar instansi. Nah, coach adalah perannya itu menggali potensi, menemukan. Jadi dia akan menggali masalah-masalahnya apa, jadi memancing teman-teman. Menemukan masalahnya yang perlu teman-teman apa ya namanya ya, kolaborasikan dengan mentor tadi. Kan mentor pasti kan bidang teknis tugasnya kan lebih paham dibanding coach. Nah, itulah teman-teman perlu apa ya namanya, menarik titik benang antara kedua orang ini agar tetap inilah masalahnya dan teman-teman bisa maju seperti itu. Coach itu seperti dosen pembimbing dua, dia juga memerhatikan sistematika penulisannya mulai dari perencanaan sampai implementasinya nanti seperti itu. Jadi lebih ke sistematika. Dan antara coach satu dengan coach berikutnya itu berbeda-beda tuh. Jadi memang LAN tidak ada pakem format atau sistematika aktualisasi, laporan aktualisasi tidak ada. Tapi komponen-komponennya coach-coach itu sudah dibekali komponen apa aja yang harusnya ada, tapi tidak dibatasi, tidak ada pakem. Formatnya A, B, C, D, A misalkan latar belakang B apa-apa-apa itu tidak ada. Tapi yang penting harus mencakup atau ada komponen-komponen penting di dalamnya. Nah, lalu teman-teman akan berhadapan, nah ini yang paling penting, penguji inilah yang akan memvalidasi, memberikan pengawasan dan penilaian, menguji teman-teman terhadap rancangan sampai implementasi akhir. Berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan kompetensinya dia, untuk memberikan penilaian yang objektif buat teman-teman. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah berperan menghadapi penguji bersama dengan coach dan mentor, hasil akhir yang diharapkan dalam pelatihan dasar ini adalah bagaimana teman-teman yang tadinya mendapatkan agenda materi di agenda 2, 1, 2, dan 3 itu yang sifatnya mungkin dari teoritis itu bisa diaktualisasikan, bisa diaplikasikan. Dan ada internalisasi di situ, pembiasaan diri. Maksudnya adalah yang idealnya karakter PNS itu seperti apa. Itu adalah hasil akhir yang ideal dari pelatihan dasar CPNS ini. Lalu teman-teman dokumentasikan hal-hal tersebut ke dalam laporan tadi yang BPSDM ini sekarang sudah punya namanya rumah belajar. Nanti hasil dokumentasi teman-teman semua, laporan-laporan latsar atau dari teman-teman semua itu akan di-upload semua ke dalam rumah belajar tadi, semacam itu web base nanti. Jadi itu sebagai sarana knowledge management di Kemenkumham, di BPSDM secara khususnya, biar kayak kemarin tidak ada yang kebingungan istilahnya mau benchmark, gua mau nulis apa nih aktualisasi. Itu mungkin memang sedikit terlambat, tapi kalau tidak dimulai kapan lagi. Jadi ini teman-teman yang angkatan pertama yang akan angkatan pertama yang mengalami model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran seperti ini, dan teman-teman juga angkatan pertama yang secara komprehensif hasil akhirnya yang tadi laporan aktualisasi bakal terrepositori, tersimpan di dalam rumah belajar, dan hasil akhirnya jelas teman-teman dapat sertifikat, teman-teman akan diangkat jadi PNS untuk menanggalkan tunjangan kinerja yang 80% tadi. Semoga ya. Oke, aduh jadi haus saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya buat teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tapi jangan berebutan, silakan raise hand kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada yang mau ditanya ya alhamdulillah. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya silakan raise hand. Sudah ada. Eko Setia. Selamat siang Pak, izin saya Eko Setiawati dari
angkatan 12 kelompok 3. Saya dari Bapas kelas 1 Jakarta Barat. Yap. Eh, Terkait dengan mentor, Pak, tadi sepenangkapan saya bahwa mentor itu adalah yang eselon 4 dan itu dari atasan langsung. Betul. Sedangkan saya diperbantukan kebetulan di BKO kan di bagian Hmm. umum dan pada bulan Juli depan itu KTU-nya pensiun, Pak, seperti itu. Berarti atasan kamu itu kepala TU sekarang. Kalau eselon 4-nya ya Pak KTU. Kalau untuk eselon 5-nya ada KAUR umum Oke. seperti itu. Sebenarnya eselon 5 pun tidak masalah karena kan balik lagi kan struktur organisasi di setiap unit kerja kan beda-beda. Seperti itu. Kayak yang teman-teman kemarin di gelombang 1 karena ada yang istilahnya di bawah eselon 4 yang menangani atau membimbing langsung si pesertanya, itu nggak masalah eselon 5 dan eselon 4 karena saya juga lupa ternyata ada dari UPT juga ya. Seperti itu Mbak Eko. Cukup jelas. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan kemudian Pak Reinhardt. Tadi saya lihat duluan. Siap, Pak Dede. Pak Dede, saya mau tanya dong. Hmm. Ini saya masih bingung tentang mentor juga nih, Pak Dede. Siap, silakan. Pemilihan mentor itu kan ideal kan kalau di web yang tadi polling Google Form itu kan dia atasan langsung, Pak Dede. Yap. Ini sementara di jadwal latar saya, atasan saya langsung itu adalah tenaga pengajar untuk pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi. Oh, sebagai coach juga ya? Iya. Di kelompok berapa? Di angkatan 15 kelompok 1. Ya, si beliau juga jadi coach di angkatan yang sama. Iya, betul. Oke, boleh diinfokan namanya siapa biar kami catat. Ibu Indri Karena Astuti. Indri Astuti ya. Karena kita lagi memang mendata ulang dan maksudnya yang sekarang di LMS itu belum fix ya, Mas Reinhardt. Oke, siap, Pak Dede. Seperti itu. Kalaupun bentrok dan di angkatan yang sama, sepertinya beliau tidak akan bisa jadi di angkatan yang sama ya, Mas Reinhardt? Iya, betul. Mengajar Betul. di kelompok yang sama. Di kelompok yang sama juga. Maksud saya gini, prioritasnya adalah ketika terjadi bentrokan antara double peran antara coaching dan mentoring, mana yang akan lebih dahulu dipilih oleh penyelenggara untuk jadi mentor terlebih dahulu atau menjadi coaching terlebih dahulu. Oke. Nanti kita akan konfirmasi Mas. Tapi yang kita setting sebenarnya adalah karena sebenarnya di BPSDM kekurangan orang ya. Sebenarnya makanya itu nama Bu Indri bisa muncul seperti itu. Tapi nanti kalaupun sampai bentrok kita cari jalan keluar. Siap, terima kasih Pak Dede. Siap, sama-sama. Siapa ini di layar saya ada Nadia. Silakan Mbak Nadia. Ya, selamat siang Bapak. Pak izin bertanya, untuk aktualisasi sendiri itu ada kriteria khususnya nggak ya Pak? Soalnya saya tuh dengar-dengar dari senior saya kayak untuk aktualisasinya itu kalau bisa yang bagus banget kayak sampai bikin aplikasi kayak gitu. Tapi emang seperti itu ya Pak? Atau sebetulnya bisa yang sederhana tapi itu menjawab permasalahan di tempat kerja gitu? Itu aja sih. Mbak Nadia dari mana unit kerjanya? Pak. Humas. Di Humas, Biro Humas Pak. Oh, Biro Humas di Sekjen ya. Perlu teman-teman ingat, aktualisasi ini tingkatannya adalah bukan titik beratnya bukan inovasi dalam arti yang balik tadi saya sampaikan. Teman-teman ketika dalam proses aktualisasi ini juga ada satu yang saya lupa sampaikan, itu jangan sampai mengeluarkan biaya seperti itu. Jadi pertanyaannya untuk berusaha jadi yang lebih paling bagus ya itu wajib. Namun bentuknya harus aplikasi itu tidak seperti itu. Yang penting adalah menjawab permasalahan kinerja atau kerjaan di unit masing-masing. Kalau itu sifatnya
Misalkan berupa alat bantu kerja, berupa template, ya itu dipersilahkan seperti itu. Yang penting ya tadi, makanya itulah ada peran mentor untuk memvalidasi dan memberikan dukungan buat Mbak Nadia. Oh iya, ternyata ini masalah. Kalau ini terus solusi dari kamu apa Mbak Nadia? Seperti ini Pak. Ya sudah, kalau ini tepat, ayo kita jalankan seperti itu. Dan tidak harus mesti aplikasi. Dan yang tadi perlu diingat, jangan sampai mengeluarkan biaya. Seperti itu. Cukup jelas Mbak Nadia? Sudah Pak, terima kasih. Siap. Oke. Kemudian ada Bapak Aziz. Silakan Bapak Aziz. Siap, izin nanya Pak. Jadi gini Siap, Pak, silakan. terkait mentor. Pertama, saya kan ada sistem rolling nih Pak, per 1 Juli. Nah, itu mentor saya yang saat ini atau saat nanti Pak. Oke, Mas Aziz, Yang ini di kedua, mana? yang Oh iya ya, kedua, yang kedua. yang kedua, kalau untuk di tempat saya yang ini, kebetulan saya udah ada rancangan aktualisasi. Cuma kalau untuk nanti di rollingan di tempat baru, nah itu harus cari lagi. Nah itu bisa nggak misalnya mentornya di tempat sebelumnya gitu Pak? Oke, eh, Mas Aziz ini rollingan karena apa? Maksudnya apakah di UPT atau karena Enggak, saya di Inspektorat Jenderal Pak. Saat ini Mhm. ada di Inspektorat Wilayah 5, cuma per 1 Juli nanti ada rencana rolling pindah ke bagian sistem informasi Pak. sistem informasi? Oke, Nah, 1 Juli ya. 1 Juli Pak. Oke, nah ini masalah-masalah yang muncul nih teman-teman. Dan biasanya solusinya adalah begini, Mas Aziz dan teman-teman sekalian. Teman-teman perlu mengkomunikasikan dari sekarang dengan mentor. Mentor kan udah jelas ya, yang Mas Aziz pengen kan rancangannya udah dibuat nih. Mhm. Dan yang sekarang istilahnya untuk menjembatani dengan mentor calon atasan yang di tempat baru. Hmm. Istilahnya sowan, bersilaturahmi, meminta izin apakah berkenan karena sudah setengah jalan rancangan ini, saya tetap melanjutkan rancangan aktualisasi yang di tempat lama. Seperti itu. Nah, hal ini juga perlu dikomunikasikan ke coach-nya agar coach-nya juga jelas. Seperti itu. Ketika Mas Ajis sudah dapat kepastian, Mas Ajis bisa langsung jangan lupa mengisi data mentor yang kita minta di Google Form tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan, pasti batas waktunya kapan Google Form-nya kita akan batasi maksimal di tanggal 2 Juli paling akhirnya, seminggu. Seperti itu ya. Oke, baik. Cukup menjawab Mas Aziz? Oh, baik. Diusahakan dulu ya Mas. Mentornya itu berarti memang harus pada saat perkapan? Apa bisa nanti saya submit mentornya di tempat yang sekarang atau harus mentor di tempat yang terbaru, terupdate gitu Pak? Nah, kalau Mas Ajis sudah dapat istilahnya sudah berkomunikasi dengan kan Mas Ajis pengennya nulisnya yang di tempat yang lama nih. Iya, Nah, bisa nah Pak, itu. kalau sudah dapat kepastian itu ya Mas Ajis nulisnya berarti mentor yang di tempat lama. Oh, oke, Seperti baik. itu. Siap. Atau kalau ada jalan tengah di antara dua atasan tadi, misalkan oh nggak bisa tetap yang di tempat baru aja, tapi takutnya kan yang di tempat baru nggak nguasain nih bidang kerja Ya, atau substansi yang di tempat lama, seperti itu sih. Tapi idealnya menulisnya mentor yang di tempat yang lama karena kan rancangannya udah di yang tempat lama tadi. Oh gitu. Intinya Oke, siap. intinya dikomunikasikan Mas Ajis antara mentor dengan coach. Oke, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian kita ke Mbak Navia. Mbak Navia, silakan. Ya, selamat siang Bapak. Izin mau bertanya. Ini kan saya atasannya tidak aktif. Tidak aktif Jadi, maksudnya? ada permasalahan Pak atasannya. Jadi tidak pernah masuk gitu. Nggak bisa Mbak Navia dari mana? dari sekjen Pak. Oke, terus? Ini solusinya apa saya boleh langsung ke kabit saya sebagai mentor nanti atau bagaimana ya Pak ya? Oke. Prinsipnya maksimal mentor itu maksimal adalah di eselon 4. Seperti itu. Jadi
dikomunikasikan, mungkin boleh dikomunikasikan ke kabitnya, istilahnya kan kalau nggak salah kan di setiap bidang itu ada 2 kasub, ada 3 kasub seperti itu. Jadi istilahnya mungkin bisa nggak dimentori oleh kasub yang lain di bidang yang sama. Gitu Mbak Navia. Oke, siap Tapi Bapak. kuncinya sama kayak Mas Ella tadi, dikomunikasikan dulu, Iya, siap Bapak dibicarakan. kalau gitu. Biar nggak bingung kalau nggak disampaikan kan tetap nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Istilahnya teman-teman yang harus bisa mengkomunikasikan sendiri agar teman-teman dapat solusinya juga sendiri kayak gitu. Kita hanya istilahnya kasih tips and trick, fasilitasinya seperti apa. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Navia. Lanjut ke Mas Randi, silakan Mas Randi. Ya, silakan. Hmm, 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 hmm. Oke, oke. Ah, hmm. Oke, baik. Yang pertama tadi yang, aduh saya lupa, saya udah cukup lupa. Apa tadi Mas Randi? Oke, oke, oke. Baik. Format tertulis tidak ada, tapi misalkan sudah firm mentornya adalah si A, kemudian coachnya adalah si B, misalkan, itu nanti dalam proses pelaksanaan bimbingan itu biasanya coach akan memberikan semacam form form apa namanya form pembimbingan itu tadi. Nah itu adanya di coach tadi. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang sampaikan di awal, dari LAN pun tidak ada sistematika atau format baku pakem, tapi komponen yang wajib harus termaktub dalam aktualisasi itu ada seperti itu, termasuk salah satunya yang tadi itu format laporan tertulis tadi, format pembimbingan tertulis tadi itu seperti itu, Mas Randi. Terus yang kedua soal yang LMS ya, LMS ini tidak berhenti sampai sekarang karena gini, teman-teman ketika pembimbingan dan misalkan coachnya minta medianya lewat chat di LMS, ya itu teman-teman harus buka LMS-nya, itu yang pertama gitu kan. Kemudian pun nanti teman-teman mengupload atau mensubmit laporan atau draft rancangan aktualisasi yang final sebelum seminar, itu diuploadnya di LMS juga gitu loh. Jadi yang diupload di butuh bahan nih buat si penguji sama coach itu mereka dapatnya itu dari LMS, jadi perlu minta langsung ke teman-teman satu persatu. Jadi teman-teman sudah selesai bikin draft rancangannya, kemudian PowerPoint-nya juga sudah dibuat, dijadikan satu di PDF gitu, di submit di LMS. Ketika seminar mereka sudah bisa download sendiri bahan-bahannya. Tapi kecuali mungkin buat mentor, buat coach, teman-teman harus tetap konfirmasi Bapak, ini perlu kami kirimkan tersendiri untuk Bapak gitu. Kalau mentor kan nggak ada akses ke LMS ya. Tapi kan kalau coach ada tuh. Kalau coach misalkan ya kirimkan lagi ke WhatsApp, silakan. Jadi ketika teman-teman besok Senin udah ketemu nih sama coachnya, oh coach saya Mr. A. Nah, selesai itu izin sama coachnya, Bapak Ibu izin kami bikin grup coaching atau pembimbingan dengan memasukkan Bapak ke dalamnya agar komunikasinya untuk bimbingan itu lebih mudah. Itu tips yang paling penting tuh setelah besok Senin bertemu dengan coachnya. Jadi proaktif seperti itu. Yang ketiga, ini dapat akses record memang ya. Saya baru tahu teman-teman bisa nge-record juga. Silakan kalau mau kalau mau di share di YouTube nggak apa-apa. Lumayan kan kalau dapat AdSense bisa ngopi-ngopi nanti kita Mas. Terima kasih. Silakan selanjutnya Mas M Ulin. Kemudian menunggu ada Adnan, ada Mbak Ira, ada Sari, Mbak Jarmawati. Silakan, Mas Ulin dulu. Ya, izin Pak mau menanyakan terkait aktualisasi.
Itu apakah Siap. harus sesuai dengan jabatan kita atau sesuai dengan tusi satker penempatan kita, Pak? Karena saya kan penempatannya tidak sesuai dengan formasi jabatan. Baik. Pertanyaan klasik Mas Ulin dari zaman saya waktu latar juga, dan jawabannya adalah aktualisasi yang ketika Mas Ulin berada di Satker dan unit kerja sekarang. Jadi jabatan CPNS agak di kesampingan dulu. Karena kan Mas Ulin udah dari Januari sampai sekarang nih bekerja terus berhadapan terus dengan tusi baru lah istilahnya yang di luar jabatan CPNS tadi. Dan Mas Ulin pasti sudah mulai bisa menemukan masalah-masalah yang ada di satker tersebut. Cukup jelas, Mas? Cukup, terima kasih, Pak. Baik, silakan Mas Adnan. Oke, terbaik ini Mas Adnan ini. Siap izin. Pak Dede Siap. izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Adnan Ciputra dari BPSDM Pak. Siap, silakan Mas Adnan. Pak izin Pak, sebenarnya tadi sudah ditanyakan dari teman-teman dan Mas Dede mungkin juga udah tahu case-nya saya seperti apa. Jadi saya kan di informasi yang seharusnya di BUMN kan saya sekarang kan DTU BEM Mas Dede. Jadi kalau untuk SKP saya masih di BUMN Pak. Oke. Itu. Tapi untuk dalam pekerjaan sehari-hari saya di TU, namun saya tetap dalam pengawasan dari BUMN Mas Dede. Jadi itu nanti apakah mentor saya nanti dari Kasub BUMN atau ke TU Pak. Itu sebenarnya tadi yang penting komunikasi kan Mas Dede, sebenarnya itu Betul. sih udah kejawab sih, cuma buat memperjelas lagi soalnya nanti takutnya nanti saat saya masih di situ nanti tidak ada izin atau apa, mau tanya apakah nanti saat kita aktualisasi sampai dengan habituasi dan seminar aktualisasi apakah ada izin lagi Pak, DL lagi dari penyelenggara. Soalnya nanti saya takutnya kalau misalnya masih double di tempat seperti itu, takutnya mau mengerjakan tentang rancangan aktualisasi tidak diizinkan dengan atasan satu, sedangkan yang atasan satu mengizinkan, bingung Pak. Sekarang di TU aja masuk BUMN. Oke, agak rumit Mas Adnan ini. Oke, tapi yang pertama memang tetap komunikasi Mas Adnan. Tapi pada dasarnya adalah balik lagi Mas Adnan ada SK definitif nggak tuh sebagai dasar penempatan. Kalau itu sudah ada SK definitif atau istilahnya SPMT berarti kan mengikuti itu dan itu sudah jelas misalkan di TU ya sudah berarti lanjut di TU. Tapi kalau belum ada ya balik lagi tadi dikomunikasikan karena sifatnya adalah kayak kalau yang tadi sebelumnya Mas Ulin kan penempatan dari awal beda dengan jabatan, tapi SK-nya ada kan SPMT-nya gitu ya Mas Ulin ya, dan itu jelas begitu. Kalau Mas Adnan ini kasusnya agak berbeda karena SK definitifnya tetap di Barjas, tapi istilahnya di BKO kan atas permintaan atasan pimpinan langsung. Itu yang kedua. Nah, yang pertama oleh karena itu tetap dikomunikasikan, kemudian prinsipnya adalah karena hanya sebatas diperbantukan, tidak ada SK definitif tadi, berarti kan rancangannya adalah condong ke arah yang penulisan di Barjas tadi di BNN tadi. Nah, di saat itu ketika penulisan, saya lupa menyampaikan di habituasi itu teman-teman kan dikembalikan, itu udah nggak ada DL lagi tuh, itu udah pure sepenuhnya balik bekerja di sana. Nah, tantangan berarti buat Mas Adnan adalah bagaimana mengatur waktunya untuk menulis si aktualisasi ini. Tapi yang jelas adalah perlu konfirmasi. Saya sudah dapat ide di BUMN, lanjutkan di BUMN. Tapi perlu ACC nih, gitu, dikomunikasikan. Gitu Mas Adnan. Tantangannya di situ ya Mas Adnan ya. Berarti pada intinya nanti pada saat habituasi dan sampai ke rancangan tidak ada DL lagi ya Mas Dede? Di habituasi nggak ada. Di habituasi udah nggak ada. Di rancangan masih, setelah tanggal berapa kalau nggak salah tanggal 11 itu balik lagi ke tempat kerja teman-teman, itu nggak ada DL lagi, statusnya istilahnya udah pekerja lagi, seperti itu. Cukup Mas Adnan, nanti kalau ini kita ngobrol lagi sambil ngopi di belakang. Siap Mas Dede, terima kasih penjelasannya. Silakan Mbak Ira sekarang. Ira.
Izin Mas Dede, saya mau nanya mengenai tadi sama dengan Mbak Eko Setiawati. Ini masalah saya kasus saya itu di akhir seminar akhir nanti itu di bulan September awal itu sudah pensiun, itu gimana ya Mas? Oh, ini mikirnya udah sampai seminar akhir aja Mbak Ira ini. Oke, ya pada intinya adalah hadapi dulu yang terdekat. Tapi nanti ketika September sudah ada pengganti, ya mau tidak mau adalah yang sedang menjabat ketika itu, Mbak Ira. Oke, Itu. siap Mas. Kalaupun masih belum ada pejabat yang ditunjuk pada saat seminar akhir, berarti dipilih tuh yang PLH atau PLT-nya. Kayak gitu aja. Satu lagi Mas, ini titipnya dari Mbak Ellen juga. Masalah ini tutor yang di agenda 4 itu menanyakan terkait materi untuk dia bahan ajarnya di agenda 4, dia minta materinya itu gimana? Makanya, nah tadi saya sampaikan agenda 4 itu sebenarnya adalah aktualisasi, berarti yang mengampu atau yang memberikan materi pembelajaran segala macam adalah coach yang ditunjuk dalam membimbing teman-teman aktualisasi. Sampai sekarang kita masih jujur, di kami masih ada masalah internal, jadi makanya kami akan selambat-lambatnya tadi kami sampaikan di hari Minggu itu nama-nama coach yang sudah fix, dan itu berarti kan efek dominonya ke pertanyaan Mbak Ira tadi. Setelah itu berarti sudah fix, semoga aja nggak sampai Minggu gitu ya, berarti kan sudah istilahnya coachnya sudah jelas, berarti kan buat Mbak Ellen tadi materi-materinya juga sudah disiapkan, seperti itu. Efek dominonya ke situ. Sama-sama. Ada lagi? Teman-teman ada lagi? Tadi kayaknya masih ada yang tunjuk. Oh, Mbak Embun, silakan Mbak Embun. Izin Pak, mau bertanya. Kan tadi Bapak bilang untuk pemilihan mentoring bisa dari eselon 5. Cuma kalau di UPT ya? Iya, kalau di UPT. Nah, barusan saya mengkonfirmasi dengan atasan saya langsung itu, beliau bilang apa ada suratnya kalau kita boleh memilih mentoring dari eselon 5, karena di tahun sebelumnya itu untuk mentoring cuma boleh dari eselon 4 begitu Pak, sedangkan atasan saya yang Kasubag TU langsung yang di eselon 4 itu beliau sekarang sedang sakit dan tidak aktif bekerja. Oke. Jadi itu seperti apa? Mbak Mun dari mana? Ininya UPT-nya dari BHP Jakarta. BHP Jakarta. Jadi statusnya yang eselon 4-nya ini malah lagi sakit gitu ya? Iya, Pak. Tapi mereka di sana bilang harus dari eselon 4, tapi kondisinya juga eselon 4-nya juga lagi sakit gitu kan? Iya, begitu Pak. Nah, makanya sebenarnya begini sifatnya Mbak Embun. Sebelum mengisi data mentor yang kami kirimkan linknya, balik lagi ke komunikasi. Maksimal adalah eselon 4 untuk mentor, berarti kan kalau di UPT maksimal ada di bawahnya eselon 4 kan ada eselon 5 diperbolehkan seperti itu. Kalau sudah oke di sana konfirm, oh ternyata boleh, kalau penunjukan suratnya ada di perkalan yang tadi dasar hukumnya juga tadi ada kok mentor itu siapa gitu loh. Nah, kalau sudah selesai data mentor yang diisi, itulah yang akan istilahnya kami data tadi itu kami akan bersurat gitu loh. Makanya kenapa data itu penting, kita akan bersurat, kita akan kirimkan surat pertama permohonan menjadi mentor tadi berdasarkan data yang diisi. Kedua, istilahnya sprint untuk mentor yang ditunjuk nanti dalam seminar rancangan. Seperti itu, Mbak. Cukup jelas, Mbak Bun? Oh, begini, jadi kalau untuk misalkan saya memilih eselon 5, dasar yang saya tunjukkan ke misalkan bagian kepegawaian ke atasan saya langsung itu apa Pak? Misalkan saya memilih atasan saya langsung itu, oh ini Bu sudah diperbolehkan oleh misalkan BPSDM begitu. Mbak Mun di angkatan 12 ya. Nanti lanjut WhatsApp, nanti kita kirimkan itunya, dasar hukumnya.
Baik, Pak. Kita juga sambil carikan, kayaknya ada kok, ada kok. Gitu ya Mbak Bun ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tadi selanjutnya saya lihat ada Mbak Jarmawati atau Mbak Seputri. Mau siapa Iya dulu? Bapak, Izin, Mbak. izin Silakan. Bapak. Mbak Irma Bapak, ya. perkenal. Saya Ya, Putri siap. Bapak, saya Putri. Oh silakan. Izin Bapak, saya Putri Intan Sendari dari BPSDM Polteknik. Yang ingin saya tanyakan untuk mentor Pak, saya berada di subbagian akademik, cuma pekerjaan sehari-hari bersama Kaprodi. Nah, menurut Bapak, mentornya saya itu tetap atasan langsung yang bertanda tangan di SKP atau Kaprodi yang bekerja sehari-hari? Nah, Mbak Putri, ada SK definitif bersama dengan Pak Kaprodi tadi? Kalau nggak ada, kasusnya hampir mirip dengan Mas Adnan. Jadi tetap lebih condongnya ke yang akademik tadi. Gitu. Yang ke atasan langsung yang bertanda tangan di SKP ya Pak? Betul, seperti itu. Jelas Mbak Putri? Jelas Pak. Nanti berarti kan bisa dikomunikasikan lagi ya Pak ya? Ya, betul. Itu aja. Bapak mohon izin. Silakan. Bapak mohon izin menambahkan. Silakan. Saya Mbak Seputri, Mbak Kristi, kebetulan kami diletakkan di Prodi, Bapak diperbantukan di Prodi. Izin. Ya. Memang sehari-hari kami di. Gue salah kirim ke si Sabrina lagi mau izin saja. Sesuai. Sebentar. Izin. Di mute. Saya mute dulu yang lain ini. Yang mau izin Jumatan, sebentar dulu ya. Oke, silakan Mbak. Bisa di-unmute dulu Pak. Siap. Izin Pak, kalau sesuai SKP, izin itu adalah kasubsi. Itu kasubsinya membawahi banyak CPNS, Bapak, itu ada 7 kalau nggak salah. Oh 7, masih bisa lah kalau 7, maksimal 10. Oke, siap, kalau kayak gitu Bapak izin. Terus Mbak. Enggak apa-apa, berarti kalau kayak gitu, berarti kami ke atasan langsung, berarti kasubag kami Bapak izin. Atasan langsung. Kemarin itu kejadian yang alumni Poltekip yang Taruna itu malah ada yang lebih dari 10. Nah, kalau dari lebih 10 kita akan carikan tuh. Kita minta pertama kita minta ganti dulu mentornya. Kalau masih nggak bisa juga kita akan carikan pengganti dari Ditjenpas malah. Seperti itu. Kalau memang bakal bentrok yang di Poltekip ya kita akan komunikasikan sampai pimpinan di Poltekip malah. Tapi kalau masih di bawah 10 masih bisa. Cuma nanti pas seminar rancangan itu kita akan atur tuh jadwalnya tuh. Kalau ini dalam kelompok yang sama atau beda kelompok, beda angkatan? Beda angkatan Bapak izin. Beda angkatan gelombang 2 ini. Beda tapi angkatan. Nah, berarti nanti itu buat kita malah. Itu malah buat kita nih penyelenggara Evalab. Kita bakal harus pinter-pinter nih mana yang diduluanin biar nggak bentrok gitu loh. Misalkan Mbak Jarmawati di urutan 1, yang di angkatan dan kelompok lain di urutan kedua dan seterusnya. Itu malah lebih ke kami sebenarnya Mbak, mengatur jadwalnya. Siap. Gitu Baik, sih. terima kasih Bapak izin. Sama-sama. Oke, kita bungkus atau ada yang ingin bertanya lagi bisa resen. Kalau nggak ada kita bungkus. Udah pada nggak sabar mau Jumatan. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya, perhatiannya. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya sharing biar teman-teman bisa lebih jelas. Kalaupun sampai sekarang masih ada yang belum jelas, kami terbuka. Teman-teman bisa tanyakan kepada PIC dari bidang Evalab, penyelenggara Evalab di masing-masing angkatan. Kalau masih sungkan, silakan dikolektifkan dulu pertanyaannya kepada ketua kelompok atau ketua angkatan masing-masing untuk bisa diteruskan ke kami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau mau paparan yang tadi saya kirimkan sekarang di chat. Jadi kalau teman-teman mau ambil, silakan di-download dulu sebelum sebelum kita end Zoom-nya. Bentar, saya kirimkan. Oke, masih loading. Oke, sudah terkirim. Silakan disedot bagi yang mau mendownload.
Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.